Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidi waladi Adam fi dunya wal akhirah wala fakhr Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayolah ahibba, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah karena sampai detik ini kita masih terus diberikan taufiknya dan inayahnya, itu kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan peribadatan, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini benar-benar fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Untuk itu mari kita jaga, kita syukuri dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Karena hakikat kesyukuran seorang hamba yang tertinggi di sisi Allah ketika bertambah ketaatannya, ketika bertambah amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun al-asmaul husna. Kita memasuki pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini sekaligus 3 nama, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir. Ini secara maknanya artinya berdekatan, ya sama. Nama Allah atau Ismullahil Qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menentukan, yang maha menentukan. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir, dialah Allah satu-satunya zat yang maha mampu, ia berkuasa kemudian menentukan semua ketetapan-ketetapannya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Rum, itu surat yang ke-30 ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah Allah Al-Qadir, yang maha kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian dari awalnya kita ini dhaif, lemah. Lemah di sini kata para ulama, pertama yang kita ini dari cairan, ataupun air mani. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kita dari lemah ini kemudian berangsur menjadi kuat, ia menjadi dewasa. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seseorang itu diberikan kekuatan, setelah dewasa, kemudian setelah matang,
dari usianya, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, setelah kuat dikembalikan menjadi lemah. Bahkan wasyaiba, di sini Pak, wasyaiba itu berubah. Masya Allah. Tolong tengok rambutnya Pak, Ibu, atau jenggotnya. Nah, kita dulu ya dari terlahir diberikan kekuatan, dewasa, yang matang, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lemah. Mungkin beberapa, mohon maaf ya, ada yang sudah pikun gitu ya, berangsur usianya kembali dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu may yasha, dialah Allah Subhanahu wa taala itu semua yang telah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan dirinya, wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha al-qadir, yang maha berkuasa menjadikan semuanya itu ya. Dan ketika kita mengimani Ismullahil Qadir, maka tidak ada sikap dari seorang hamba melainkan at-taslim. At-taslim artinya adalah berserah diri, tunduk kita kepada semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ketika memberikan kemenangan kepada hamba-hamba yang beriman. Awalnya mungkin orang beriman itu berjuang, memperjuangkan kebenaran sehingga Allah memberikan kemenangan. Ada kalanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang beriman itu perjuangannya di awal saja. Tapi cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, itu justru Allah hadirkan itu bukan karena serbuan dari ataupun upaya dari siapa? Orang-orang yang beriman. Seperti misalkan hari ini, yang buruk menyerang yang buruk. Jadi dua keburukan saling menyerang hari ini. Apa itu Bapak Ibu? Iran menyerang Israel. Ya. Allah abadikan ya, bagaimana keburukan-keburukan itu saling bertikai. Yahudi yang menciptakan Syiah, yang melahirkan Syiah, berarti ini induk dengan keturunannya. Allah abadikan dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadir. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban. Bahwasanya Allah berkuasa untuk mengirimkan, mendatangkan, yang mengutus azab hukuman kepada kalian. Bisa min fawqikum, ya dari arah bawah, au min tahti arjulikum, ya ataupun dari atas, ya dari atas ataupun dari bawah. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'd. Atau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab itu dikarenakan apa? Dikarenakan persengketaan. Ya, dikarenakan pertentangan, ribut ya di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Begitupun Allah menghadirkan kemenangan, ya bersengketanya keburukan ataupun di antara ya intern musuh Islam itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara kita di mana? Di Suriah.
Allah biarkan ya sekutu-sekutu Bashar Assad ya dari kelompok Syiah Rafidhah, juga golongan-golongan yang sudah keluar dari akidah Islam sehingga mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mungkin yang Zaidiyah, yaitu yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena selain Zaidiyah, yang Zaidiyah ini hanya melebih-lebihkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hanya mengutamakan saja dibandingkan 3 khulafaur rasyidin yang lain. Tapi belum sampai mendudukan Ali bin Abi Thalib kepada derajat-derajat ketuhanan. Akan tetapi selain yang Zaidiyah itu, Syiah Zaidiyah atau Yazidiyah, itu sudah keluar dari akidah Islam. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah menurunkan Al-Quran ataupun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Al-Quran yang hari ini kita pegang, yang oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah 30 juz, kemudian suratnya ada berapa Bapak Ibu? 114 surat, itu telah dipalsukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti mushaf yang sebenarnya yang diakui oleh Syiah Rafidhah itu yang menolak ya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya selain Ali bin Abi Thalib. Jadi itu Abu Bakar tidak sah, Umar tidak sah, kemudian Utsman bin Affan tidak sah itu menjadi khalifah. Harusnya pengganti Nabi Muhammad SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu karangan-karangan mereka saja, kedustaan-kedustaan mereka saja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkeyakinan seperti itu ya dari Rafidhah tadi, sehingga keyakinan itu sudah keluar dari keyakinan akidah Islam. Sehingga mushaf yang asli itu nanti akan 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran yang kita pegang, yang disebut dengan mushaf Fatimiyah, yang nanti akan dibawa oleh pemimpin imam yang ke-12 Isna Asyariyah, yang diyakini oleh mereka Imam Mahdi nanti akan membawa mushaf Fatimiyah tebalnya 3 kali daripada Al-Quran yang hari ini ada. Dan hari ini dipanggil-panggil siapa? Imam Al-Muntazor, yaitu imam yang ditunggu oleh siapa? Orang-orang Syiah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala yang melalui kekuasaannya yang dibuat kemarin sekutunya Bashar Assad ya dari kalangan-kalangan Syiah, baik yang ada di Iran ataupun yang ada di Lebanon. Begitupun sekutunya Rusia disibukkan oleh Allah untuk berperang dengan Ukraina, ya. Maka kondisi di Suriah dilihat oleh siapa? Oleh para mujahidin. Nah, ini musuh-musuh Islam itu sedang bertikai sendiri, sedang ribut sendiri. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu diberikan ya kepada para mujahidin, kemudian dengan izin Allah diberikan kemenangan ya tanpa menimbulkan pertumpahan darah yang banyak ketika terbebasnya Suriah dari rezim Bashar Assad. Yang Bashar Assad ini menjadikan warga Suriah mereka harus mentuhankan Bashar Assad. Syahadatnya harus bersyahadat kepada siapa? Bashar Assad laknatullah alaih. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa memberikan kemenangan melalui musuh-musuh Islam itu bertikai sendiri, ribut sendiri. Maka hal ini dijadikan sebagai kesempatan ya bagi kaum muslimin untuk meraih ya kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Al-Qadir
Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-qudrah. Bila Allah yang memiliki satu-satunya kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kekuatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki kesanggupan yang maha sempurna, yang mutlak. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mampu, kemampuannya mutlak dan sempurna. Sedangkan kita kemampuannya, kesanggupannya terbatas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan keterbatasan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani, tidak memberikan ujian ya kepada seorang hamba ini melainkan batas apanya? Batas kemampuannya, batas kesanggupannya. Begitupun ketika dalam perkara ibadah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian sampai ya batas apa? Maksimal kemampuan kalian. Ada batasnya kemampuan seorang hamba. Akan tetapi ikhwatul iman, kemampuan tadi Allah Subhanahu wa taala kesanggupannya azali. Ya, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas, tidak bermula dan tidak berakhir. Wal awwalu wal akhir. Nah, jangan melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa makna al-qadir, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, maksudnya adalah al-quwwatu 'ala syai'. Bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Wa tamakkunu minhu, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wal qudratu didul ajzi. Bahwasanya qudrah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah ini lawannya adalah kelemahan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terkena kelemahan. Tidak mungkin pada diri Allah Subhanahu wa taala ada kelemahan, ada kecacatan, ada kekurangan. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Fallahu ta'ala qadirun mutasaffil ya bil qudrah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memang sangat pantas, sangat layak mendapatkan sifat yaitu qudrah. Dialah satu-satunya berkuasa, dialah Allah satu-satunya yang Maha Kuat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesanggupan yang mutlak, yang sempurna. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qudratullah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya al-kamilah al-mutlaqah, sempurna, mutlak, yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Maka sekali-kali tidak akan ada satupun yang bisa melemahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ada yang di langit, begitupun apa-apa yang di bumi ini, satupun tidak akan ada yang bisa melemahkan. Sehingga Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Jadi mukjizat itu, al-mu'jiz adalah sesuatu yang bisa melemahkan. Apa yang dilemahkan mukjizat Al-Quran? Dulu adalah ketika diturunkan Al-Quranul Karim, masyarakat Arab yang diantara mayoritas ya, mereka kegandrungannya adalah terhadap syair-syair. Sehingga diantara orang-orang musyrik Quraisy mengatakan Al-Quran adalah syair. Tapi Al-Quran bukanlah syair. Justru untuk mengalahkan syair-syair itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang satu surat, yaitu apa Bapak Ibu? Asy-Syu'ara. Ya. Itu untuk mengalahkan siapa? Tukang syair yang ada di mana orang-orang musyrik Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat
kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa mukjizatnya Bapak Ibu? Salah satunya adalah tentang kemampuan ketabiban. Karena ketika itu sedang digandrungi adalah ilmu apa? Ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, ketika itu pertabiban. Maka itu dia apa? Dilemahkan oleh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah bismillah. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati bismillah. Nah, yang ketika itu ya tidak mampu ya pertabiban ya dunia kedokteran ya mengalahkan yang mukjizat siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang bisa. Itulah mukjizat pun adalah untuk apa? Mengalahkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Qadir, maka kudrahnya, kemampuan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala la yu'jizuhu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ataupun melemahkannya. Nah, sehingga nanti di akhir pembahasan asar ataupun buah manis apa setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Ini ada satu faidah yang sangat agung, yang sangat bermanfaat setiap detik kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ijadul ma'dud wa i'damul mawjud. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ataupun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, melenyapkan yang asalnya sesuatu ada menjadi tiada. Mudah sekali bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Allah menghadirkan kegelapan malam, kemudian dengan mudah sebentar lagi ini akan apa? Akan terang. Dan kita tiba-tiba terangnya, ya Allah, ini tiba-tiba terang saja. Padahal serasa baru semalam ya maghrib Allah hadirkan malam menyelimuti siang, kemudian malam pun gelap pun sirna, ya sebentar lagi akan hadir. Mudah sekali bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal qadirul ladzi yataysaru lahu ma yuridu ala ma yurid. Allah Al-Qadir, Allah memiliki kudrahnya, kekuasaan, bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menetapkan apa-apa yang diinginkan, dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Wala yamna'u 'alaihi syai'un. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menunda ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam satu hadis yang dijelaskan dan kita harus dengan tepat dia memahami satu hadis ini, bahwasanya takdir ya ataupun qada dan qadar ini tidak bisa, kalau bahasa Sunda tidak bisa disanglir Pak Haji ya, tidak bisa diubah melainkan dengan apa? Dengan doa. Padahal sesungguhnya ketika seorang hamba pun berdoa itu karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, maka Allah ya mudah bagi Allah kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, jadilah sesuatu itu, maka akan terwujud, akan jadi. Ini akan menjadi obat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan apa? Dampak yang kuat bagi jiwa, bagi kerohanian, bagi rohani seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ketika benar-benar kita meyakini, mengimani nama Allah Al-Qadir. Fa qudratuhu, ya kudrah Allah Subhanahu wa taala di kekuasaannya, kesanggupannya, kemampuannya, ya kekuasaannya yang sempurna dan mutlak itu bitamami wal kamal. Ini benar-benar sempurna. Ya benar-benar ini adalah mutlak, ya, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lain tentang at-taqdir ataupun al-qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, yang menetapkan semua kehidupan, ya semua perjalanan, ya berjalannya, ya berotasinya makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Al-Qadir, dan kita harus mengimaninya, dan ini termasuk kepada rukun iman yang keberapa Bapak Ibu? Jamaah sekalian, beriman kepada takdir rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Sehingga ketika seseorang menolak kudrah Al-Qadir ataupun takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang yang beriman. Dia telah keluar dari rukun iman. Sehingga penting kita mengimani nama Allah Al-Qadir, karena ada ya hubungannya dengan apa? Dengan takdir, dengan qada dan qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat, ya ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ayat berikutnya ini adalah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah berfirman, faqadarna, maka kami tetapkan penciptaan manusia itu disempurnakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal qadirun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya zat yang menetapkan, yang telah mentakdirkan, ya penciptaan siapa? Hambanya ataupun makhluknya. Pada suatu hari, seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, su'ila indal qadri. Beliau ditanya tentang apa? Tentang takdir. Tentang tadi ketetapan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab bahwa al-qadru, ya takdir itu adalah qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Takdir itu adalah ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha sempurna, yang maha bijaksana. Nanti kita akan membahas bahwasanya takdir itu adalah kita diwajibkan al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada diistilahkan takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Akan tetapi sesungguhnya hakikatnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya baik. Semuanya baik. Lidan faman ankara al-qadra faqad ankara qadratullah. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengingkari kudrah, kekuasaan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengingkari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah mengingkari apa? Mengingkari iman. Yang mengingkari keimanannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang telah keluar dari jalur iman, yang menuju masuk ya kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang qada dan qadar, kalau saya mengajukan pertanyaan, apa bedanya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala antara qada dan qadar, atau qadar dan qada? Apa bedanya? Atau sama saja qada dan qadar? Dalam pembahasan para ulama yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjelaskan tentang apa bedanya qada dan qadar. Kata para ulama,
Yang pertama mengatakan sama saja, ya. Qada dan qadar itu kita pahami dengan mudah itu adalah takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapannya. Kemudian ada ulama yang merinci definisi tentang qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada yang duluan, baru setelah itu qadar. Kemudian ada yang mengatakan qadar yang duluan, baru setelah itu qada. Ya, maka kata para ulama, kita jangan fokus kepada istilah-istilah itu, tapi kita fokus kepada mengimani tentang apa? Qada dan qadar ataupun takdir yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketetapan yang telah ditakdirkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada yang global, kemudian yang kedua ada yang rinci. Sebagai pendekatan yang untuk memudahkan kita memahami tentang at-takdir ataupun al-qadirnya Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan Ramadan kita sering mendengarkan ataupun mempelajari bahwasanya ketika nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran itu 2 kali. Yang pertama secara global, keseluruhan, Allah turunkan ke mana? Allah simpan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah turunkan ke langit dunia. Kemudian setelah itu Allah turunkan, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam secara apa? Bertahap diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tentang takdir-takdir kita. Takdir yang pertama azali, yaitu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, itu semuanya telah ditetapkan, tersimpan di mana? Di Lauh Mahfuz. Nah, sedangkan untuk terjadinya takdir-takdir itu, maka dijelaskan ada takdir hauli, takdir tahunan. Inilah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Takdir tahunan itu Allah tetapkan di mana? Ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang namanya takdir yaumi, harian. Berarti ketetapan yang dulu-dulu itu terjadi harian, ya, terhadap semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendekatan tentang pemahaman qada dan qadar. Kemudian ada kaidah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Al-Qadir, kemudian terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya atau rumusnya adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-23, bahwasanya perbuatan Allah, perbuatan ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ditanya ataupun tidak akan dipertanyakan. Karena apa? Yang akan mempertanyakan justru siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah tetapkan, kita tidak boleh menanyakan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan iblis pernah tinggal di mana? Di surga. Itu urusan siapa? Urusan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Itu ada kejadian Nabi Adam alaihissalam harus mendekati satu pohon, kemudian memakan apa? Memakan buah. Kenapa itu? Itu ya. Nah, kita tidak boleh menanyakan tentang af'al, apa yang telah diperbuat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini tadi, Al-Anbiya 23. La yus'al. Allah tidak ditanya amma yaf'al, apa yang telah diperbuatnya. Wa hum yus'alun, justru kalianlah, mereka lah yang akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan takdir ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir itu sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketika telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, di dalam hadis qudsi Allah menepuk pundak siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman akan ini yang keluar, ini adalah umatmu, ya keturunanmu ya Adam, telah ditetapkan tempat kembalinya surga. Dia akan beramal dengan amal-amal surga sampai dia mati, kemudian dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah tepuk lagi punggung siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keluar keturunan-keturunannya. Firman Allah, keturunanmu yang ini adalah nanti tempat kembalinya adalah neraka. Dia beramal, amal-amal neraka sampai meninggalnya, dan dia pun nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, kalau demikian, orang itu sudah ditetapkan mana yang akan masuk surga, mana yang akan masuk neraka, buat apa kami beramal? Itu para sahabat pun bertanya seperti itu. Maka sabda Nabi SAW, i'malu, tugas kalian adalah beramal yang sebaik-baiknya. Ya, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena tadi setiap hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan. Ya, dia dimudahkan berdasarkan penciptaannya. Ya, mau masuk ke mana? Hamba ataupun orang ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersisa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berimannya kepada Al-Qadir, termasuk di dalamnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ini menyisakan dua sikap, dua penyikapan kita terhadap kekuasaan ataupun ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apakah kita akan menjadi hamba Allah yang husnuzon, yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya insyaallah ya kita akan diberikan husnul khatimah. Kita wafat di atas jalan iman dengan izin Allah, ya. Sambil kita berharap benar-benar kepada Allah. Dan itu yang diharapkan buah ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, al-qadirnya. Itu untuk melahirkan hamba-hamba yang berbaik sangka. Seraya menyerahkan dirinya, kebaikan-kebaikannya kepada siapa? Kepada Allah. Atau pilihannya yang kedua, ketika seseorang mengimani Al-Qadir, ya kemudian takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang berburuk sangka kepada Allah. Wah, saya pasti ini akan menjadi penghuni neraka. Pasti ini amal-amal saya adalah amal-amal neraka. Apakah kita seperti itu? Waliyadzubillah. Tidak mungkin. Ya tidak mau kita menjadi hamba-hamba Allah yang suuzon. Pasti kita memilih hamba-hamba Allah yang husnuzon, baik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada 4 rumus, ya, 4 prinsip kita mengimani Al-Qadir, ya, kemudian takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas nama Allah Al-Qadir, begitupun tentang takdirnya, justru di dalam firman-firman Allah, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, ya, mendatangkan kekuatan besar. Karena kita memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki yang kita sembah, zat satu-satu yang maha kuasa. Ini membuat seorang hamba menjadi tenang. Ya, segala sesuatu keburukan itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan-kebaikan pun itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, satu helai rambut pun itu tidak akan sampai kepada seorang hamba. Jadi menjadi tenang. Hidup seorang hamba mengimani ya takdir, mengimani nama-nama Allah. Salah satunya adalah Al-Qadir. Sehingga rumus ataupun 4 prinsip ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, ya aqdarullah. Yang pertama adalah al-ilmu,
Maksudnya adalah dialah Allah satu-satunya Al-Alim, yang maha mengetahui ya semua apa yang telah diciptakannya. Kita harus mengetahui dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala semua ketetapan-ketetapan itu pasti apa? Pasti adil. Itu pasti maha bijaksana. Di semua ketetapannya itu pasti ada kebaikan. Ada hikmahnya. Walaupun tadi ya iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Mari kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di balik kata-kata ataupun kalimat tadi takdir itu ada yang baik kemudian ada yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Yang bunyi ayatnya adalah zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di mana? Di lautan ataupun di daratan. Ini disebabkan oleh apa? Oleh tangan manusia. Ini berbicara tentang kerusakan. Dan kerusakan itu atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang buruk ya bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adalah yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat lanjutan ayatnya. Kenapa Allah hadirkan keburukan terjadi di mana? Tadi di daratan, di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Di sini adalah dosa, ya dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi ya'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan, ya merasakan akibat dari apa? Keburukan-keburukan. Kemudian Allah ya timpakan kepada siapa? Kepada apa yang telah mereka lakukan. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya dibalik itu semua la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada siapa? Kepada Allah ketika mereka dihukum atas perbuatan-perbuatan keburukan mereka, ya kerusakan yang telah mereka lakukan. Jadi memang sepintas ya secara zahirnya Allah hadirkan apa? Gempa bumi ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Allah hadirkan apa? Banjir memporak-porandakan. Ternyata di ujung itu la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali sadar atas apa? Perbuatan-perbuatan kerusakannya terhadap kehidupan ini dari dosa-dosa yang keserakahan, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering kita contohkan, bahkan sering kita dengarkan, ada peristiwa seseorang itu hangus tiket pesawatnya gara-gara terlambat mungkin beberapa menit. Hangus, hilang hartanya, hilang uangnya. Mungkin ya di kota sana, mungkin di negeri yang dia mau tuju, mau ada apa? Mau ada transaksi ataupun ada hal yang bermanfaat bagi dia. Awalnya terlihat apa? Terlihat buruk ini Pak. Tapi beberapa menit kemudian, ya mohon maaf ya, tersiar kabar ternyata pesawatnya hilang. Nah ini bagi tadi orang yang apa? Yang terlambat apa? Yang harus apa? Tiketnya, pemberangkatannya baik buruk Pak. Ini bagi orang yang berangkat ya baik gitu ya. Ya baik ya, Masya Allah. Begitupun ya, mungkin yang tadi terkena musibah, wah itu buruk Pak itu. Ya mohon maaf ya, jiwanya hancur, gitu ya, fisiknya hancur, keluarganya sedih. Tapi ketika orang-orang yang beriman itu menjadi apa Pak? Mendapatkan pahala apa? Pahala syahid bisa jadi Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam ya ke dalam apa? Ke dalam laut gitu ya. Dia tertimpa runtuhan apa? Pesawat, bahkan ini meledak gitu ya. Ini sebab apa?
Bagi orang yang beriman sebab apa? Sebab ampunan. Bagi orang yang beriman, dia sedang safar, doanya dia apa? Dikabul. Bisa jadi dia sedang berzikir di mana? Di dalam pesawat. Itu menjadi sebab apa? Sebab ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika disimpulkan semua ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik. Walaupun tidak ada istilah yang beriman kepada takdir baik dan buruk. Bukan ketetapan ataupun Allah menetapkan sehingga Allah buruk, bukan. Waliyadzubillah. Ya. Jangan salah kita ya memahaminya. Tapi tadi apa? Yang ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya setelah tadi beberapa menit, mungkin beberapa hari, di balik itu semua justru itu adalah keuntungan bagi siapa? Bagi seorang hamba. Kebaikan bagi siapa? Seorang hamba. Karena yang Maha tahu siapa? Allah tadi. Al-ilm, serahkan kepada apa? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip ataupun rumus ya di dalam memahami takdir ya Bapak Ibu, kitabah. Bahwasanya segala sesuatu tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dan kita tidak tahu, Pak. Ada yang tahu tidak, Pak? Tentang satu detik nasib takdir kita ke depan? Tidak ada, Pak. Sehingga disebut ya takdir itu adalah sirullah, rahasia Allah. Sehingga kita imani saja. Karena kalau kita utak-atik, Pak, ini nggak nyampe, Pak. Ya, akal kita tidak sampai tentang apa? Ketetapan Allah yang maha bijaksana. Kemudian yang selanjutnya adalah al-iradah, yang ketiga. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Kemudian yang keempat, prinsip ataupun rumus kita memahami mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Khaliq. Bahwa segala sesuatu ini telah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk tidak punya adil. Ya di dalam semua yang telah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ini tadi ya, Al-Qadir ataupun Al-Muqtadir. Ya, kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan at-takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-51. Ya, di dalam surat Taubah ayat 51, bahwasanya mengimani takdir ini justru akan mendatangkan apa? Ketentraman ya Bapak Ibu, yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul la yusibana." Katakanlah, benar-benar ya tidak terjadi musibah itu illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami semuanya. Jadi orang yang beriman akan tenang hidupnya, Pak. Jadi ketika terjadi musibah, dia diuji dengan apa? Dengan musibah. Ini tidak terjadi melainkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah pahala. Ya Allah. Hanya dengan apa, Pak? Menjalankan apa ini? Menjalankan keyakinan, Pak. Ya kepada apa? Kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi apa? Terjadi musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya tidak terjadi musibah-musibah itu atas diri kami, melainkan atas telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa maulana. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi buah kita mengimani nama Allah Al-Qadir, Bapak Ibu, Dialah Allah yang Maha Kuasa, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadikan hamba-hamba Allah yang benar-benar lurus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ketika hari ini kita masih bingung dengan konsep tawakal, Pak, ini jangan-jangan konsep iman kepada takdirnya kita belum selesai, Pak. Kepada rukun yang keenam belum selesai, Pak. Karena ketika kita benar-benar mengimani kepada takdir,
Ini tawakalnya tinggi sekali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah mengimani apa? Nama Allah Al-Qadir, mengimani takdir. Wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun. Ya, hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal, menghadirkan tawakal. Berserah diri. Yang mendatangkan apa? Mendatangkan ketenangan. Jadi ketika kita berserah masih ragu-ragu, berdoa masih ragu-ragu, ini tawakalnya yang beriman kepada Al-Qadirnya ini harus diapa nih Pak? Harus diperbaiki gitu ya, harus diperbaiki. Karena doa itu melahirkan ketenangan, tumanina. Ya, beriman kepada takdir itu melahirkan tawakal, bergantung yang benar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian buah ataupun hasil setelah kita mengimani nama Allah Al-Qadir terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita kuatkan dalam kehidupan kita? Selain tadi poin-poin yang tadi, poin yang berikutnya adalah at-taslim bi qudratillah. Kita harus benar-benar tunduk ya kepada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutlaq, yang mutlak tadi. Itu tidak ada yang bisa melemahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, karena sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala la qadirun ya illallah aqdaru minhu. Tidak ada yang bisa untuk sampai kepada derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah satu-satunya yang Maha Kuasa. Makhluk ini tidak akan bisa kepada kedudukan ketuhanan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu hal yang menjadi apa? Merusak agama kita ketika hari ini ada yang mengatakan ya orang soleh itu bisa memerintah malaikat. Ya. Jadi ada orang soleh meninggal gitu ya, dikubur, tiba-tiba di komplek pekuburan orang soleh itu ada orang yang berdosa atau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kan tersebar Pak kisah seperti ini Pak. Tiba-tiba ya orang yang bersalah itu disiksa oleh munkar dan nakir. Tiba-tiba orang soleh yang di samping kuburan orang yang berdosa itu merasa terganggu oleh aktivitas yang dilakukan oleh munkar dan nakir. Ya, dikabarkan keluar tuh Pak ruhnya. Ini pasti dusta ini Pak. Ini pasti dusta. Ini kita menggambarkan ya, itu begitu iblis itu ingin menyesatkan manusia sehingga dia keluar dari Islam. Bagaimana manusia ini dibuat meyakini bahwa makhluk bisa sampai kepada derajat ketuhanan. Nah, ini adalah keluar dari Islam. Dikabarkan ya ruh dari siapa? Orang soleh tadi keluar masuk kepada kuburan orang yang berdosa yang sedang disiksa oleh siapa? Munkar dan nakir. Oleh orang soleh itu dimarahi Pak. Munkar dan nakir, berisik kalian berdua. Aku sedang bersolawat, aku sedang beribadah, berzikir. Ini sudah jelas menyimpang ini Pak. Mana mungkin orang yang sudah mati masih diberikan tugas ibadah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu selagi hidup. Tidak mungkin setelah meninggal itu masih ada tugas taklif ibadah dari siapa? Dari Allah. Itu tidak mungkin. Itu keluar dari akidah Islam, ajaran Islam. Nah ini Pak. Jadi yang kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa merampasnya. Tidak bisa merampasnya. Ngatur-ngatur siapa malaikat? Malaikat itu hanya tunduk patuh hanya pada perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di kampung ya Pak Haji, kita dikenal tentang kisah-kisah palsu dan pemalsuan atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang melaksanakan syariat-syariat Islam. Ya begitu hebat akhlaknya, ya kemudian tasawuf di dalam akhlaknya, ya begitu pun diberikan
karomah, ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ini dibuat cerita-cerita palsunya. Jadi dikisahkan ada seorang ibu, anaknya wafat tenggelam jadi satu bendungan dimakan oleh hewan-hewan buas. Maka sang ibu ini tidak terima. Nah, ini kan kisahnya aja mengajarkan yang tidak benar itu. Ya, orang tidak menerima atas ketetapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Dan ini kisah palsu, dusta. Atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kisah-kisah dusta yang disebarkan di masyarakat kita mengadu. Maka tiba-tiba dalam kisah itu Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Bersemedi, keluar ruhnya. Ini juga orang soleh, gitu ya. Menurut keyakinan mereka, keluar ruhnya. Malaikat maut dikejar, Pak. Ibu sekalian, dikejar malaikat maut, minta ruh anak si ibu itu. Karena ibu itu murid dia, kan? Murid dia ataupun ahbabnya, gitu ya. Diminta, ya tidak maulah malaikat menyerahkan apa? Menyerahkan ruh itu. Ketika tidak mau dipaksa. Tidak mau juga diajak berkelahi. Dikisahkan malaikat maut kalah oleh siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dikisahkan ruh yang ada di tangan malaikat maut hari itu, ya, nyawa yang dicabut itu tumpah katanya gitu, Pak. Maka tadi anak itu pun hidup kembali. Nah ini, ya, jangan disepelekan apa ini kisah-kisah seperti ini merusak akidah, merusak iman, ya. Merusak iman. Tidak ada yang bisa menggeser apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam perintah Allah malaikat itu bisa tunduk, ya, hanya tunduk kepada perintah Allah saja. Jadi ini buah yang pertama. Yang selanjutnya ya taslim, harus tunduk patuh ya kepada qudratullah, tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yumkinu li makhluk, ya. Tadi tidak mungkin ya bagi makhluk itu sampai kepada kesempurnaan, kemutlakan ya kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang harus kita amalkan ya butir-butir setelah kita mempelajari nama Allah Al-Qadir, fal mu'minu, maka orang beriman itu la syakka, tidak boleh ragu Pak kita sebagai orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha kuasa. Ya mudah untuk yang menetapkan segala sesuatu, ya, mengkabulkan, ya, kemudian mengizinkan terjadi ya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita wa tarkul makhluk al-ajiz ad-dha'if alladzi la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Sehingga kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bergantung sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bergantung 100% kepada apa? Kepada makhluk, kepada sebab-sebab. Sebab itu ikhtiar itu terus tetap harus dilakukan. Tapi ketika kita mengimani Al-Qadir, yang mengimani takdir, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hati-hati ungkapan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hati-hati Pak. Seolah-olah itu ditentukan oleh siapa? Oleh kita sebagai makhluk. Bukan. Ya, artinya adalah yang tepat itu adalah setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, hasil terbaiknya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengizinkan. Ya, ataupun yang akan membalas hasil apa? Hasil ikhtiar yang kerja kita. Jadi tidak boleh ragu ya kepada apa? Kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak boleh bergantung ya kepada sebab-sebab. Tetap kita bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di mana? Ya di dalam hati, di dalam qalbu kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kita
mengimani takdir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada aliran-aliran yang mengimani takdir, Pak. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka ada dua pemahaman yang keluar dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ataupun keluar dari keyakinan Islam, akidah Islam dalam memahami al-qadir ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada golongan Qadariyah. Apa itu golongan Qadariyah, Pak? Itu golongan Mu'tazilah. Itu golongan yang mendewakan, menyembah akal tok mereka. Mereka golongan Qadariyah ini adalah golongan yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan Allah itu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Wah, ini kan lancang, Pak ya. Lancang sekali pemahaman seperti ini. Ya, bahwasanya perbuatan hamba ya tidak Allah takdirkan. Ini benar-benar hasil apa? Hasil akal, otak, keputusan siapa? Keputusan sang hamba. Itu tidak ada campur tangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini menolak takdir. Ini golongan Qadariyah. Kemudian yang kedua, ya, di dalam masalah takdir ini yang harus kita waspadai itu golongan Jabariyah. Jadi dua-duanya ekstrim ini, Pak. Yang satu tadi ekstrim menghilangkan sama sekali. Nah, yang kedua ini Jabariyah ini ekstrimnya menyandarkan segala sesuatunya kepada apa? Kepada takdir. Saya berwasiat ini takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, yang keliru. Ini tadi meniadakan apa? Meniadakan ikhtiar. Kalau gitu tidak usah apa? Tidak usah ibadah kita kalau begitu. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Ini Jabariyah ini. Ekstrim juga. Maka kita Islam itu wasatiyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Ya, wasatiyah, adil. Itu ya. Yang pertama kita mengimani bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan. Betul. Akan tetapi manusia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa apa? Untuk bisa memilih. Kita pun manusia memiliki apa? Memiliki kehendak. Akan tetapi dalam Islam harus kita imani memilihnya kita memilih, ya, kita memiliki kehendak itu pun diciptakan atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemahaman yang benar di dalam Islam ataupun Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam Quran surat At-Takwir ini sebagai penutup ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Takwir ayat 28 sampai 29 ini adalah bantahan ya untuk tadi kelompok Qadariyah yang menolak takdir ya keseluruhan. Begitupun ya ini membantah kelompok apa? Jabariyah yang mereka menyandarkan ya semua keburukan pun ini kepada apa? Kepada takdir. Itu ya. Dalam Quran surat At-Takwir ayat 28 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Ini dalil ya bahwasanya manusia itu memiliki apa? Memiliki kehendak. Liman syaa'a minkum, ya bagi kalian ketika berkehendak maka pasti ketika memilih jalan yang lurus seorang hamba ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berada di atas jalan yang lurus, shiratul mustaqim. Nah, ini menolak siapa? Menolak kelompok Jabariyah yang meyakini manusia itu dipaksa ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kehendak. Maka di ayat 28 manusia itu ya kata Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan kehendak untuk bisa apa? Bisa memilih. Kemudian di ayat ke-29-nya ini membantah siapa? Qadariyah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya tidak ada ya kehendak-kehendak makhluk itu
yang manusia itu illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, melainkan yang bisa terjadi atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, mengizinkan. Jadi Masya Allah ya, ketika semuanya dikembalikan kepada Al-Quran ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW ya, di dalam akidah, di dalam keyakinan kita, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala lan tadillu abada, ya disampaikan oleh Nabi, maka kita dengan izin Allah tidak akan sesat selama-lamanya ketika dikembalikan kepada Al-Quran, juga kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, demikian Bapak Ibu sebagai prolog sedikit ya, pembahasan tentang nama Allah Al-Qadir. Masih banyak pembahasan, khususnya adalah tentang fawaid, tentang buah manfaat begitu manisnya ketika kita senantiasa mengimani nama Allah Al-Qadir, ya, beriman kepada takdir Allah dengan benar. Ini banyak sekali ya faedah di dalam kehidupan kita. Mungkin ada waktu beberapa menit ya untuk diskusi tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, ataupun tadi tentang takdir yang Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi Pak Haji? 3 menit. Tentang Al-Qadir ya, ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari ibu-ibu ada, dari bapak-bapak juga, santri boleh. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ya, kita simpulkan tentang beriman kepada Al-Qadir, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, juga takdirnya. Bahwa fawaid ya, ini ada waktu 2 menit lagi kita sempurnakan ya, yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Qadir, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala, dhahabul hammi wal ghammi wal huzn, ini akan menghilangkan kekhawatiran, kesedihan pada diri seorang hamba ketika mengimani Al-Qadir ya, ataupun takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengimani nama Allah Al-Qadir ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala, ini adalah an-najatu minan nar. Seseorang akan diselamatkan dari apa? Dari api neraka. Ini buah yang besar. Beriman kepada nama Allah Al-Qadir, kepada tadi ketetapan-ketetapan Allah, berserah diri kepada ketetapan Allah, ini akan menyebabkan seseorang itu dibebaskan dari neraka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Begitupun ketika kita beriman kepada nama Allah Al-Qadir, yang kepada takdir Allah, anal khairata fi ma ikhtarahullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebaikan itu adalah atas pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Apa yang telah dipilih oleh Allah itu pasti apa? Pasti baik, Pak. Sehingga kita ada istikharah di situ, Pak. Nah, ciri hamba Allah yang beriman kepada takdir, kepada nama Allah Al-Qadir, dia akan senantiasa minta dipilihkan oleh siapa? Oleh Allah yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Itu pasti akibatnya baik. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, buah kita mengimani nama Allah Al-Qadir, ya takdir Allah Subhanahu wa taala, ada menadmi ala ma fat, akan menghilangkan keputusasaan ketika ada sesuatu yang hilang dari apa? Dari kehidupan kita. Ya, dalam bisnis ada yang hilang, ya, kemudian ada harta yang hilang, kemudian keluarga kita ya
diambil oleh siapa, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada penyesalan. Karena dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakibat banyaknya pahala ya ketika yang ditinggalkan kita oleh orang-orang yang dikasihi itu ya. Kemudian kita bersabar atas apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, justru diberikan pahala yang baik. Kemudian Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala buah manfaat ketika kita mengimani nama Allah Al-Qadir. Ini terakhir, Allah akan berikan apa? As-suja'atu wal iqdam. Ini Pak, akan diberikan apa? Akan diberikan keberanian, kepercayaan diri yang benar. Nah ini Pak, akan diberikan kepercayaan diri, diberikan keberanian. Ya karena memiliki siapa? Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita tentang nama Allah Al-Qadir, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum